Kita record dulu. Oke. Nah, saya ambil materinya dari perpustakaan Jogja, Bu, ya, supaya sama gitu, tinggal jalan. Oke. Nah, ini hal-hal yang memang harus disampaikan, begitu ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi sebelum masuk ke bagaimana kita mengaplikasikan Mendeley, tentu harus hafal dulu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin di antara kita juga sudah familiar dengan Mendeley. Ini hanya mereview. Jadi sekali lagi bukan bermaksud mengajari ya. Kita share saja. Di sini ada Bu Noviana, Bu Fitri, dan teman-teman yang lain yang pasti sudah familiar begitu ya. Mendeley merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk membuat citasi. Jadi kalau misal selama ini Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan Mendeley pada saat mensitasi, menuliskannya secara manual, dengan bantuan Mendeley kita bisa secara otomatis begitu ya. Meskipun pada prinsipnya tetap ada upload data manual gitu ya pada aplikasi Mendeley. Nah, selain citasi, nanti juga pada saat mengambil daftar pustakanya atau referensi lengkapnya, Bapak Ibu juga tinggal mengklik satu, nanti dia akan muncul. Ada banyak keuntungan dengan Mendeley. Ya, kita bisa menghindari misalnya adanya referensi di body text atau di body naskah ya, itu berbeda dengan di referensi dari segi jumlah atau nama gitu. Ya, dengan Mendeley semuanya akan tertata rapi dengan catatan jurnal yang kita masukkan ke Mendeley itu lengkap informasinya. Namun tapi tetap ya dengan demikian pada saat memasukkan jurnal sebagai referensinya kita juga harus mengecek ulang kelengkapan dari informasi untuk saat pengambilan daftar pustakanya. Misalnya nama jurnal kita cek ulang apakah sudah betul, tahunnya, kemudian nama penulisnya apakah sudah tertulis lengkap atau belum, karena ada beberapa naskah jurnal ketika dimasukkan ke Mendeley itu suka berbeda. Nah, sebetulnya selain Mendeley juga ada banyak aplikasi yang bisa digunakan, salah satunya adalah Zotero. Tapi yang sudah familiar memang Mendeley. Tidak hanya itu saja, melalui aplikasinya ada bisa membuat perpustakaan. Nah ini fungsi lain ya, artinya kita bisa menyimpan banyak referensi yang akan kita gunakan dengan kapasitas penyimpanan di Mendeley 2 GB. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalnya referensi selama ini kita simpan di laptop kita atau di hard disk kita, nah, untuk menghindari hilang atau untuk menghindari bercecer mungkin bisa simpan di Mendeley. Selain fungsinya juga untuk menyimpan referensi yang kita gunakan ya. Itu maksimalnya sampai 2 GB. Memang kecil tapi berguna untuk satu kali naskah running mungkin. 2 GB cukup besar ya untuk satu kali pembuatan naskah paper. Maksimal mungkin kalau kita buat kadang ada yang 50 ya, 50 jurnal atau 25 sepertinya sudah bisa tersimpan di situ. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Bapak Ibu bisa masuk ke ini, kalau misalnya sekarang sedang online, bisa coba masuk, Bapak Ibu bisa langsung praktek begitu ya, di HTTPS atau misalnya tidak perlu HTTPS juga bisa langsung di browse-nya mendeley.com ya, nanti ada tampilan kalau mau masuk sini sebetulnya bisa, tapi bisa juga lewat langsung Mendeley, klik di browsing kita, nanti ada Mendeley for Windows, tinggal di download saja, nanti bisa langsung diinstal. Nah, pada saat instalasi tersebut,
sebelum masuk ke tahapan selanjutnya biasanya minta data kita. Ya. Kita tinggal create free account, tinggal masukkan first name, last name, email, dan password. Nah, email dan password ini berguna untuk masuknya kita ke aplikasi tersebut, ya, untuk memulai proses pemanfaatan aplikasi tersebut. Ya. Ini biasanya kalau misalnya lebih lengkap ada pertanyaan demikian. Nah, tetapi kalau misalnya langsung di-download sebenarnya tidak banyak, hanya minta tadi 3 poin ini saja. Terus email dan untuk memulai masuknya kita ke aplikasi tersebut. Ya. Langsung praktek atau mau nunggu selesai dulu, Bapak Ibu? Kalau yang sudah familiar mungkin ini ya. Ya, saya lanjut saja dulu ya, Bu, Bapak Ibu. Nanti di akhir kita coba praktekkan. Nah, jika sudah berhasil install, biasanya akan tampil seperti di gambar sebelah kiri kita, di sebelah sini. Ya. Kemudian tinggal memasukkan email dan password yang tadi sudah kita registrasikan atau kita daftar. Tahapan yang lainnya tinggal di skip saja ya. Nah, pada saat masuk ke aplikasinya, ada beberapa tahapan sinkronisasi Mendeley dengan Microsoft Word. Apa fungsinya? Ini agar memudahkan kita memanfaatkan aplikasi Mendeley pada saat daftar pustaka dan juga citasi. Jadi kalau tidak ada sinkronisasi biasanya tidak akan bisa begitu. Jadi pada saat install kemudian diklik 2 kali muncul minta email dan password yang didaftarkan, kemudian masuk. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik tools. Nanti di sini ada pilihan install Microsoft Word plugin. Nanti tinggal diikuti tahapannya. Ya. Nanti kalau berhasil nanti akan ada perbedaan tampilan. Jika Mendeley tersebut belum disinkronisasi, biasanya tampilannya seperti ini. Tidak ada logo Mendeley di Word kita. Tapi kalau sudah, biasanya ada tampilan seperti ini ya. Insert Mendeley citation. Nah, nanti baru kita bisa memanfaatkan lebih gitu ya kalau sudah terlihat seperti ini. Nah, kita juga bisa men-setting Mendeley, tapi ini jarang digunakan ya Bapak Ibu. Kita biasanya langsung saja begitu. Langsung saja tuh di sini maksudnya kita masukkan jurnal yang akan kita manfaatkan sebagai sumber referensi, baru kita citasikan begitu. Tetapi ternyata di Mendeley juga ada setting, di mana setting ini dilakukan untuk menentukan letak file PDF yang akan diupload. Misal kita memilih drive D pada folder Mendeley, maka secara otomatis file PDF yang kita upload akan tersimpan pada folder tersebut. Ya. Misal begini, kita pada saat akan memanfaatkan Mendeley, kita simpan dulu sumber referensi di download, hasil download. Kemudian kita upload ke Mendeley. Ya. Kalau settingan ini tidak disetting, maka si file tersebut ya sesuai defaultnya tersimpannya gitu ya. Tapi kalau kita disetting misalnya mau disimpan di D, maka file yang tadi kita upload ke Mendeley secara otomatis akan tersimpan di D. Merubah nama file PDF yang akan diupload apakah mau berdasarkan judul, pengarang, jurnal, tahun terbit, ataukah kombinasi dari hal-hal tersebut. Ya. Caranya ya klik tools option. Nah, ini tinggal diikuti, nanti ada organize my file-nya, tinggal dicentang, kemudian klik browse, kemudian kita cari folder tempat penyimpanan PDF tersebut. Ya. Kemudian centang checkbox rename icon file.
kemudian drag file name menuju unused field, ya, kemudian apply, klik OK. Kita lihat ya, ketika diklik option nanti tampilannya seperti ini. Kita tinggal centang ini, kemudian browse, cari tempat penyimpanan file, kemudian ini diisi sesuai dengan apa namanya kebutuhan kita, kemudian apply, kemudian OK. Nah, biasanya yang tadi disampaikan ya, kita tidak men-setting ini secara umum, tapi langsung ke sini. Misalnya kita sudah menyiapkan jurnal yang akan kita manfaatkan sebagai sumber referensi. Maka kita tinggal klik file, kemudian add file, kemudian file, cari file yang tadi sudah kita simpan sebagai sumber referensinya, kemudian tinggal masukkan. Nah, maka otomatis dia akan muncul di sini. Gitu ya. Nanti jurnal kita atau artikel sebagai referensi kita sudah masuk di sini. Ya, ketika kita klik di yang tadi ini atau dari jurnal kita ini, maka akan tampil seperti ini. Nah, biasanya seperti tadi awal saya sampaikan, kadang di tahunnya ini ada yang kosong, gitu ya, atau di page-nya yang tidak ada. Maka kita bisa melengkapinya berdasarkan jurnal ini. Kita lengkapi, untuk apa dilengkapi? Untuk memudahkan atau untuk menyempurnakan pada saat daftar pustaka akan dibuat. Ya. Pada saat kita insert bibliografi, maka dia sudah lengkap. Kalau tidak lengkap, maka kita harus mengulanginya lagi. Untuk menghindari kerja 2 kali, maka di sini harus dicek ulang. Nah, dalam kasus ini sama di sini ya, maksudnya ini ada beberapa yang belum lengkap. Nah, kita bisa melengkapinya berdasarkan jurnal yang kita uploadkan tadi ya ke aplikasi Mendeley. Ya. Ini kalimat yang di slide ini hanya melengkapi di sini. Jadi tadi kalau ini belum lengkap, ya kita lengkapi sesuai dengan informasi yang ada pada jurnal yang kita upload ke aplikasi Mendeley. Nah, kalau mau bikin sitasis secara otomatis, ini kalau misalnya sudah ini ya, sudah lengkap gitu ya. Tetapi biasanya tidak secara otomatis keseluruhan ya. Kita coba pilih satu-satu. Nah, misalnya kita sudah menentukan satu artikel sebagai sumber referensi pada naskah jurnal kita yang kita buat. Biasanya ya, Bapak Ibu mengcopy si naskah ya, naskah yang sumber referensi kita, kemudian kita copy, kemudian kita pastekan ke file jurnal kita. Ya. Kemudian kita ketik manual sumber referensinya. Ya. Nah, kalau misalnya parafrase di parafrase dulu, maka kita ketikkan manual. Nah, dengan Mendeley, nah, ketika kita klik 2 kali di file ini, ya, maka otomatis si naskahnya akan terbuka. Nah, kita pilih kalimat mana yang mendukung untuk pembuatan jurnal kita. Ya, seperti hanya tadi ya, kita copy dulu, nah, kita mau pastekan ke jurnal kita. Nah, kalau sudah misalnya seperti ini, nah, diharapkan Bapak Ibu untuk menghindari plagiasi ya, ini di parafrase dulu. Ya. Jangan copy paste template seperti ini karena khawatirnya ya tadi kalau dicek Turnitin nanti besar gitu nilai plagiasinya. Nah, kalau Bapak Ibu bingung parafrase ya kalimatnya ketik manual gitu ya dengan pemikiran sendiri, kalau ingin cepat sebetulnya ini dilarang ya, cuman ya apa-apalah.
Di online sudah tersedia ada banyak berbasis web ya, aplikasi berbasis web untuk parafrase. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu klik parafrase, maka akan muncul di situ salah satu web yang berfungsi untuk memparafrase kalimat yang akan kita buat parafrase ini. Nah, Bapak Ibu tinggal copy paste ke situ, nanti tinggal di running, maka parafrasenya sudah muncul. Hanya Bapak Ibu harus cek ulang kalimatnya apakah betul maknanya sesuai dengan jurnal tersebut atau tidak. Nah, kalau sudah, itu tinggal dipastikan saja ke naskah yang akan kita buat. Nah, kalau sudah selesai, maka kita tinggal menuliskan citasinya. Nah, maka di Word Bapak Ibu yang sudah tadi disinkronisasi, tinggal diklik Insert Citation, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nanti tinggal klik Go to Mendeley, ya. Nanti akan muncul lagi ke ke naskah kita. Ya, nanti tinggal di-OK-kan saja. Nah, atau kalau misalnya setting dokumen tadi tidak dilakukan, ya Bapak Ibu tinggal go to Mendeley, maka ketika go to Mendeley itu diklik akan muncul tampilan seperti ini lagi. Ya Bapak Ibu tinggal klik di sini, ya. Nanti ada tanda petik di atas. Bapak Ibu tinggal diklik saja tanda petik tersebut, maka akan muncul seperti ini. Misalnya yang menulisnya adalah Leader and Keyword 2006, maka dia akan muncul seperti ini. Tetapi munculnya nama penulis dari jurnal yang kita citasi tersebut bergantung pada jenis kategori pemilihan kategori daftar pustakanya. Misalnya kalau apa gitu ya, maka seperti ini. Kalau yang lainnya tentu akan berbeda. Karena kalau ada juga yang misalnya jurnal yang menuliskan citasinya huruf angka ya, angka 1 misalnya. Maka di sini pun kalau itu dipilih kategorinya maka akan 1. Tidak nama, tapi angka 1. Tetapi pada saat di daftar pustaka, diklik insert bibliografinya, maka 1 itu siapa akan muncul. Ya. Nah, ini menghemat kerja kita dengan Mendeley ini. Ya. Nah, ini yang ditandai kuning kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya itu citasi ya, Bapak Ibu. Maka untuk memunculkan daftar pustakanya, nah, seperti yang tadi saya sampaikan, Ibu Bapak tinggal klik insert bibliografi, maka dia akan muncul seperti ini lengkap ya. Maka selesai sudah pemanfaatan dari Mendeley. Mendeley juga bisa dimanfaatkan untuk mengirim dokumen ke orang lain, ya, dengan mengklik share gitu ya, kemudian masukkan emailnya, tinggal di send. Nanti untuk mengeceknya, Bapak Ibu tinggal klik ke Mendeley, kemudian login, maka di situ ada satu email masuk ya, satu pesan masuk. Ibu Bapak tinggal buka saja, maka naskah yang tadi dikirim sudah masuk. Ya, ini tinggal dibuka. Nah, atau misalnya kita dibukanya kan aplikasi ini bisa standalone, artinya dia bisa berbasis laptop ya, tidak ada koneksi internet. Nah, kemudian ada juga yang kita bukanya berbasis web tadi di mendeley.com login gitu ya. Maka kita juga bisa di situ. Ya. Nah, tinggal di save paper to library, maka dia masuk. Nah, untuk bisa kita buka di Mendeley yang ada di desktopnya, maka harus ada sinkronisasi lagi. Tinggal diklik scene-nya ya untuk bisa dibuka. Nah, mungkin ini pemanfaatan yang lain ya. Nah, yang terpenting tadi itu Bapak Ibu bisa memanfaatkannya untuk citasi dan daftar pustaka karena itu fungsi utamanya. Nah, itu ya Bapak Ibu yang terkait dengan Mendeley yang harus disampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau langsung praktek, mangga Bapak Ibu? Atau mau dipraktekkan? Disilakan. Gimana baiknya? Atau masih bingung, Bapak Ibu?
Pak Ovik bikin aja satu contoh dari awal sampai akhir selesai. Jadi prosesnya kita ikutin gitu. Jadi misalkan dari proses menyusun tadi daftar pustakanya sampai dia tersimpan di Mendeley-nya. Kemudian pemanfaat Mendeley-nya seperti apa. Mungkin itu. Maklum kalau saya sih udah PDI ya, penurunan daya ingat. Jadi kalau dengan praktek langsung pembuatannya ya lumayan lah gitu. Ya, Bu, kita coba Bu ya. Itu sih dari saya ya. Oke, sebelum mungkin dari teman-teman yang lain yang mau mencoba atau saya praktekkan. Khawatirnya ada yang lebih expert. Pak Taufan, atau Bu Noviana. Baik, saya coba ya Bu ya. Kita praktekkan satu-satu. Loading. Bentar Bu ya, kita buka dulu browser. Mendeley. Nah, jadi kalau kita klik misalnya seperti ini ya, Mendeley, maka dia bisa secara otomatis muncul seperti ini. Nah, Ibu Bapak tinggal boleh yang ini atau boleh langsung ke download. Nah, muncul ya, tadi sudah saya sampaikan, download for Windows. Ya, ini tinggal diklik saja. Maka dia akan coba masuk downloadnya. Ya. Itu downloadnya. Saya coba karena saya sudah install. Saya coba munculkan dulu Mendeley kita, Ibu ya. Sebentar. Kita belajar menulis baru gitu ya. Betul. Ya, Pak Opik mungkin saran. Iya, Bapak Ibu. Pak Opik yang ngasih materinya nanti siapa Pak Opik? Kemudian Ibu dari rumah publikasi ya. Ya. Temannya, dari mana? Temannya Bu Inaya dari UIN, Bu. Beliau dari UIN. Oh gitu. Kebetulan beliau yang membimbing, yang kemarin membimbing teman-teman dosen untuk maju ke jabatan fungsionalnya, ada yang ke Dubes, ada yang ke lektor gitu. Publikasi sama beliau. Jadi kita manfaatkan nih dosennya gitu, dosen-dosen kita. Jurnal gitu ya. Alhamdulillah dari kan pesertanya lumayan banyak, meskipun tidak semua, tapi 50% sudah punya naskah sehingga bisa naik jabatannya. Jadi naskah yang udah jadi nanti dicek ulang gitu seolah-olah gitu ya Pak Opik ya? Oh begitu, betul. Sambil Ibu Bapak bisa tanya triknya bagaimana sih supaya bisa lolos jurnal ini. Tentu beliau juga akan menyampaikan itu pada prinsip. Dibimbing Bu, dibimbing Ibu itu harus bagaimana, didampingi. Walaupun mungkin di kita juga ada yang sudah baik publikasinya, ya. Setidaknya semuanya nggak kegusur gitu Bu, jadi semuanya sama. Jangan ada yang di depan, jangan ada yang di belakang, ya. Semuanya sejajar. Bentuk naskah yang disiapkan di mana Pak Opik? Format jurnal aja Bu. Format jurnal mungkin sama seperti yang di jurnal biologi yang Ibu kelola Bu. Nanti dibawa saja. Sekalian aja tuh, Boys tuh. Format jurnal yang staba aja pakai.
Bu, gitu. Biar nanti naskah-naskah itu bisa Ibu ambil yang ini. Yang bisa perlu, bila perlu ya. Kalau belum penuh. Yang sudah penuh bisa disubmit, dibantu sama Bu Dian disubmit kemana sesuai dengan Hmm. Jadi untuk publikasi mendatang gitu ya Pak Opik ya. itu. Betul. Jadi dengan Apalagi kalau bisa mah yang ada Sinta 1, 2 atau ya, udah internasional gitu ya, ke internasional. Paling ke yang nasional dulu lah kalau udah siap mah ya gitu ya. Bu. Oh memang ini Pak, yang Mendeley ini memang harus dicoba dulu mungkin ya, biar biar semua bisa sih sebetulnya. Harusnya memang ada temu muka langsung Pak Opik. Kalau Ya, tanggal 2 betul. langsung ya. Ya, tanggal 2 Ngebahas insya Allah Mendeley juga yang langsung. tatap muka Bu, tanggal 2 insya Allah. Di mana? Di ruang meeting. Jadi Bu Diannya diminta langsung datang ke Starbucks. Busur. Iya. Dari Unpad? Dari UIN Bu, in Bandung. UIN. Yang temannya Pak Opik atau Iya, temannya Pak Opik? teman kuliahnya Bu Ina ya, kata Abi. Teman kuliah apa teman SMP ya? Saya lupa. Teman SMP, Popi. Oh, SMP ya. Iya, ternyata. Ya, harapannya sih semua dosen kita maju bareng-bareng gitu. Sama. Jadi publikasinya banyak. Tunggu Novi ya, Bu Noviana ya, ajakin kita nih. Iya. Pas saya sekalian mau nanya Pak yang tadi materinya. Jadi Gimana, itu ada gimana? kayaknya situ ke Lewat. ke off gitu kayaknya jadinya. Itu tuh tadi tuh ada yang tengah-tengah ya Pak ya yang tiba-tiba kayak mensitasi bagian tengah jurnal itu maksudnya dia kita bisa menyimpan satu paragraf dari jurnal itu masuk ke dalam Mendeley-nya gitu ya Pak ya. Maksudnya di tengah-tengah, gimana Bu maksudnya? Jadi ada tiba-tiba yang kontrol T itu tuh tiba-tiba tadi saya off aja langsung. Oh, Jadi ada yang jadi badan naskah ya. Jadi kan kita masuk ke Mendeley Bu ya. Ini bukan ya maksudnya bisa saya nanti koreksi. Mendeley mana Mendeley ini? Ya, misalnya yang ini. Kita klik, maka muncul. Nah, kita tinggal ini aja Bu. Misalnya tanpa parafrase ya. Ini sebetulnya nggak boleh. Tinggal copy. Oke. Pindahkan ke Word. Nah, ke Word ini. Misalnya ini ya, kita pastekan di sini. Saya ulang lagi. Saya paskan ke sini. Nah, tinggal masukkan citasinya gitu ya. Oh ya, oke. Nah. Ya. Nah, Saya kira tuh ini, jadi di dalam Mendeley saya bisa merangkum yang kata-kata ini enggak ya? Ini cuma akhirnya di copy paste ke ya. Word-nya aja ya berarti ya? Ya. Oh ya. Kan bagusnya ini parafrase Bu ya. Ini nggak boleh gini kan. Iya. Tadi Oh iya. kalau bingung parafrasenya udah ke web aja, parafrase online. Dia langsung merubah. Oh iya. Ya, sebetulnya nggak boleh juga sih. Sip. Jadi soalnya saya nggak pernah ngotak-ngatik di badan naskahnya, badan jurnalnya, ya ternyata bisa langsung copy paste dari situ. Iya. Ya, sip Pak, kalau gitu. Oke. Intinya itu. Terima kasih Pak Opik. Sama ini. Nah untuk sertifikatnya ya supaya bisa dihitung, kita lagi menghitung JPL-nya, kita masuk berapa JPL gitu ya sebagai bentuk supaya bisa kepakai lumayan sertifikatnya. Jadi yang ada Tanggal 2 mungkin ya. ini dan tanggal 2, jadi nanti digabung dua sertifikat ya.
Itu mungkin Bapak Ibu, memang kita jadwalnya sampai jam 11.30, tapi kalau sudah jelas, ya Alhamdulillah, tinggal praktek. Begitu ya Pak Dede ya? Lanjut di kampus weh. Masih di mute Pak Iya. Dede? Bain. Topik materinya di-share. Siap, bisa di grup ya, atau di sini? Nanti gitu topik. Di Baik, grup aja nggak apa-apa, Pak. di grup ya, nanti saya ke grup. Praktek ya Bapak Ibu ya, manfaatkan ya, supaya Bantuin sama Pak Opik ngisinya. gimana? Gimana deh? Bantuin sama Pak Opik ngisinya, ambil praktek. Siap. Ya, bentar ya, kita ambil absen untuk hari ini. Ini loading. Sambil menunggu, mungkin dari yang lain ada apa gitu. Ada info terbaru Bu dari BKD mungkin? Ayo kapan mau pada nyusun di kampus teh? Bapak Ibu, mangga di situ. Bu Dinar, ayo katanya mau ketemu di kampus. Jadi ada teman. Kampus waktu itu yang datang Pak Topan aja, jadi nggak jadi mau ngobrolnya. Baru sama Bu Ois ngobrol BKD di Sister. Bu, yang dimaksud dengan asesornya nggak boleh itu gimana maksudnya Bu? Apakah asesornya? Jadi harapannya itu asesornya untuk satu prodi itu orangnya nggak beda-beda gitu Pak. Itu mah harapan dari orang LLDT-nya gitu. Tapi ya kan tetap aja kan menyesuaikan sama bidang gitu. Selama masih bisa mah ya oke-oke aja. Karena kalau kita banyak pakai asesor itu sebenarnya menghabiskan kuota mereka untuk dipakai di kampus lain gitu maksudnya Pak. Saya ikut Bu. Ya. Ini sudah saya share di grup ya Bu. Di copy paste aja Bu Anita. Kayaknya ini nggak langsung tampil warna biru ya. Ya oke Pak, dicobain dulu. Iya. Atau coba yang ini. Bukan ini malah gini. Kali ini udah dijemput. Sama uang. Baik Bapak Ibu, ditunggu pengisian kehadirannya. Nanti untuk bahan dibuatkan sertifikat kegiatan di hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Sekali lagi bukan untuk mengajarkan tapi mereview dan sekaligus diskusi ya.
silakan dimanfaatkan. Mari kita menulis dan ditunggu di tanggal 2 sambil bawa naskah. Ya. Jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi atau pertanyaan, mungkin saya akan tutup Bapak Ibu. Pak Taufik, punten daftar hadirnya di-share di grup aja ya. Ini agak lemot dari sini, dari laptop. Ya, Di biasa jantan di punten. kalau Di-share di grup. diizinkan, ya kalau diizinkan sebelum ditutup boleh dibuka video dulu untuk report. Bu Dina, Pak Dani, Pak Taufan, Pak Asep, Bu Ratna, Bu Sami, dan kawan-kawan yang belum buka video boleh dibuka dulu. Nah, begitu. Saya tunggu 3 detik. 1, 2. Tidak ada lagi yang buka. 1, 2, 3. Oke, baik. Bentar. Oh, bentar. Siap. Bentar. Proses dulu yang bagus. Baik. Wanita mandi dulu ini. Sambil nyuapin anak ini teh. Oh iya, siap. Sok tah. Oke, nah gitu. 1, 2, 3. Oke, 3 kali ya. 1, 2, 3. Pak Amin sudah aktif. 1, 2, 3. Iya, baik. Jadi bromeos Pak Opik. Atur nuhun Bapak Ibu, mangga. Amin, sehat Pak Amin. Alhamdulillah, Abdi teh nyeri Terima kasih sampean. Pak Opik. Salam sehat buat semua. Salam sehat buat semuanya. Amin, atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo atuh mau pada kapan nyusun BKD?